Episode 2 menampilkan adegan di masa lalu saat Wunjung mencoba menyelamatkan Fan dan Gungtan. Ia melepaskan ikatannya, tetapi Fan justru menggigit Wunjung. Wunjung menjelaskan dunia di luar sana sangat besar dan terang. Tidak akan ada yang mengurung mereka. Hanya ini kesempatan mereka untuk pergi. Lalu Fan menuruti Wunjung dan mereka bertiga pun pergi. Mereka sangat bahagia. Wunjung terluka karena gigitan Fan dan ia pun pingsan. Fan tidak punya pilihan lain selain membawa Wunjung pulang agar mereka mengobati lukanya. Fan dan Gungtan dihukum cambuk berulang kali. Mereka sangat lemah. Kemudian Wunjung mengunjunginya, meminta maaf karena itu kesalahannya. Wunjung juga berpamitan akan pergi untuk melatih kesaktiannya dan menolong mereka berdua. Kembali ke era modern, Giovanni telah tiba di rumah Wo Minho. Paman Chang mempersilahkan Giovanni untuk masuk, tapi ia sangat lancar berbahasa Korea. Pencapaian-pencapaian Giovanni cukup menakjubkan. Pencapaian terbaiknya pengusiran iblis saat usianya masih 17 tahun. Giovanni menanyakan apakah benar bahwa Paman Chang melindungi sang penyelamat seumur hidupnya. Tepat ketika kegelapan akan melahap dunia, satu-satunya penyelamat yang bisa mencegah kehancuran dunia akan muncul. Jelas sekali bahwa Wo Minho adalah vokasi dan penyelamat yang selama ini Paman Chang lindungi. Giovanni akan melindungi dan membangkitkan Wunjung. Dalam waktu dekat, Paman Chang akan memperkenalkan Giovanni kepada Wo Minho sebagai keponakannya. Kembali ke adegan saat Minho diserang monster asisten Kang. Fan datang menyelamatkan Wo Minho. Saat monster akan melukai Wo Minho, dengan cepat Fan menggagalkannya. Fan berbalik menyerang monster tersebut. Ia berkata jika Minho ingin selamat, maka jangan pernah pergi dari pulau tersebut. Paman Chang dan polisi telah sampai di tempat Wo Minho. Minho berusaha menjelaskan apa yang baru saja ia alami, tetapi tentu saja tidak ada yang mempercayainya. Para polisi tersebut bahkan menertawakan cerita dari Minho. Mereka menganggap Minho hanya menyusahkan. Paman Chang menelpon ayah Wo Minho. Ia mengabarkan keadaannya yang membutuhkan untuk menyesuaikan diri di tempat yang baru. Tetapi Wo Minho justru pergi, ia menuju ke bandara. Kemudian seorang penjaga keamanan yang berada di toilet tiba-tiba didatangi oleh kekuatan jahat, sehingga ia pun berubah menjadi monster. Minho menyerahkan kartu pengenalnya kepada petugas, tetapi setelah petugas melihatnya, ia justru terlihat menghubungi seseorang. Wo Minho disuruh untuk menunggu oleh atasan petugas tersebut. Kemudian ia menunggu di kantor kepolisian di bandara. Minho terlihat tidak sabar. Ia kemudian akan pergi dari sana. Dia adalah monster. Polisi tak dapat membantunya. Minho pun segera lari dari sana. Minho kabur dari sana, membawa mobil orang lain. Ia terus mengebut, tetapi iblis tersebut terus mengejarnya. Iblis tersebut berada tepat di atas mobil. Ia mencoba untuk menjangkau Wo Minho. Kemudian Wo Minho tidak bisa mengendalikan laju mobil tersebut dan menabrak sebuah batu. Mobil telah terbalik. Minho berusaha keluar dari dalam mobil. Kemudian ia pergi untuk bersembunyi. Monster masih mencarinya. Minho berusaha menutup mulutnya agar tidak bersuara. Setelah monster pergi, ia juga segera bangun dari tempat persembunyiannya. Tetapi saat ia melangkah, ia menginjak ranting sehingga monster tersebut mendengar dan kembali mengejarnya. Tetapi beruntung lagi-lagi Fan menyelamatkan Minho.
Minho meminta Fan untuk menjelaskan padanya agar dia bisa paham. Minho menceritakan pada Fan bahwa asisten Kang yang pernah bekerja dengannya mengeluarkan sesuatu dari kedua tangannya. Matanya memerah dan serangga keluar dari mulutnya. Fan menjawab dia menjadi iblis nafsu. Iblis membunuh manusia dan menyamar menjadi mereka. Iblis ada di mana-mana, bisa datang kapan saja. Hanya Fan yang dapat membunuh para iblis. Iblis mengincar Minho karena takdir Minho yang memancingnya. Giovanni berjalan mengelilingi hutan. Kemudian ia menemukan serpihan benda yang berasal dari monster yang telah mati. Lalu ia memasukkannya ke sebuah tempat. Di tempat lain, Fan berjalan di bukit bebatuan. Ia meletakkan batu bekas dari monster di atas batu besar. Ia berharap saat bereinkarnasi, monster tersebut dapat hidup sebagai manusia biasa. Fan kemudian mengunjungi Nenek Baekju. Nenek mengatakan jika ia benar-benar Wunjung, dia pasti punya pertanda. Jika tanda itu memancarkan cahaya, maka tak perlu diragukan lagi. Saat Fan baru akan makan, cucu Nenek Baekju datang. Dia tidak menerima Fan di sana. Lalu Fan pun pergi tanpa makan. Paman Chang menelpon Giovanni yang sedang melakukan penelitian di hutan. Dahulu, Paman Chang pernah bertemu pria kegelapan yang ditanyakan Giovanni satu kali saat pertama ke Pulau Jeju. Saat bertemu dengannya, antusiasme kita akan berubah menjadi ketakutan. Minho di kamarnya tidak bisa tidur. Ia ketakutan memikirkan perkataan Fan. Ia menyalahkan pamannya yang menghentikannya di bandara. Minho mengambil obat tidur. Ia tidak akan bisa tidur jika tidak meminumnya. Kemudian ia berbaring, berdoa kepada Tuhan siapa saja yang mendengarkan untuk melindungi dirinya. Saat Minho melihat keluar jendela, tiba-tiba Fan telah berada di dalam kamarnya. Fan berkata ada iblis nafsu yang memandanginya seperti itu. Lalu ia mencungkil bola matanya. Fan meminta Minho untuk tidak memandanginya seperti itu. Iblis nafsu tidak bisa dihitung jumlahnya. Fan menyuruh Minho untuk tetap bersembunyi selamanya jika ingin hidup. Wo Minho tentu tidak bisa hidup terkurung selamanya. Kemudian ia menyuruh Fan untuk bekerja dengannya sebagai pengawal yang melindunginya. Fan tidak menyetujuinya begitu saja, tetapi Minho terus memaksanya. Minho bahkan membuat perjanjian tertulis dan menyuruh Fan menuliskan jumlah gaji sendiri agar menarik perhatiannya. Pemberi jasa harus melindungi klien dari iblis nafsu setiap hari. Klien akan membayarnya termasuk pajak secara tunai. Minho juga menyuruh Fan untuk pindah ke rumahnya. Fan tidak setuju, ia beranjak pergi, tetapi Minho mencegahnya. Ia memohon untuk ditemani. Fan teringat perkataan Nenek Baekju, jika benar ia Wunjung, ia akan memiliki tanda. Hari telah pagi, Won Minho terbangun dengan sangat segar. Ia kemudian menemukan surat perjanjian kontraknya dengan Fan yang telah ditandatangani. Ia sangat senang. Di tempat lain, jauh di atas bukit batu, Fan mengingat kejadian di masa lalu. Haruskah ia marah karena Wunjong melupakannya, atau haruskah ia senang?